Pada tahun 2017, di Korea Selatan muncul istilah Honjok yang artinya suku penyendiri. Gaya hidup Honjok ini muncul karena rasa frustasi yang dialami anak muda akibat persaingan ekonomi, lalu kurangnya kesempatan kerja, serta kurangnya mobilitas sosial. Situasi tersebut membuat anak muda di Korea merasa putus asa terhadap masa depan. Selain itu, faktor yang mempengaruhi munculnya gaya hidup Honjok ini adalah berkembangnya feminisme di Korea Selatan. Anggapan masyarakat yang menyatakan bahwa wanita itu paling cocoknya menjadi ibu rumah tangga dianggap menyepelekan gender. Sehingga saat ini banyak muncul tagar no marriage untuk menyatakan bahwa perempuan berhak mengatur dirinya sendiri dan menentang desakan untuk memiliki anak. Bahkan survei pada 2019 menyatakan bahwa sebagian besar lajang memutuskan untuk tidak memiliki anak setelah menikah, dan kebanyakan keputusan tersebut berasal dari responden wanita. Gerakan Honjok ini tidak hanya berlangsung di Korea Selatan. Dengan istilah yang berbeda, gerakan ini menjadi fenomena yang berkembang di masyarakat dunia. Contohnya di Jepang terdapat budaya ohitorosama atau sendirian, dan bahkan budaya itu bukan hanya untuk para lajang. Mereka yang menjalin hubungan atau tinggal dengan keluarga juga melakukan ohitorosama karena dianggap dapat mengembalikan gairah hidup. Lewat video ini, aku akan coba menceritakan kembali apa yang aku dapatkan setelah membaca buku Honjok, Seni Hidup Sendiri, yang terbit pada tahun 2020 yang ditulis oleh Crystal Tai dan Francie Haley. Di video ini akan ada 3 bahasan, dimulai dari inti kehidupan Honjok, sendirian versus kesepian, dan menikmati waktu sendiri. Oke, sekarang kita mulai pembahasan yang pertama, yaitu tentang inti kehidupan Honjok. Honjok menjadi populer karena gaya hidup ini menawarkan kesempatan untuk melepaskan diri dari kerumunan. Menikmati kesendirian ternyata memiliki banyak manfaat, seperti ruang gerak yang lebih lapang, kebebasan mengambil keputusan, hingga kesempatan untuk lebih menghemat uang. Inti dari gaya hidup Honjok adalah tidak lagi menyesuaikan pola hidup yang tidak cocok dengan diri kita sendiri demi bisa cocok dengan harapan masyarakat, budaya, atau gender. Ada kutipan yang menarik tentang menjalani hidup sendiri. Jika senang melakukan berbagai hal dengan lambat dan mantap, jangan biarkan orang lain membuatmu merasa seolah-olah kamu harus berlomba. Jika menikmati kedalaman, jangan memaksakan diri untuk mencari keluasan. Memang penting untuk mencari tahu apa yang harus menurut masyarakat, tetapi lebih penting lagi menyadari dan menerima siapa diri kita yang sebenarnya. Dan proses penemuan diri ini bisa kita dapatkan dengan melewati waktu sendiri. Karena dengan waktu sendirian kita bisa mengeksplor dan memperhatikan pola perilaku diri kita sendiri tentang bagaimana kita bereaksi dan menanggapi sesuatu. Makanya waktu sendiri ini bisa menjadi alat untuk perbaikan diri yang berguna, yang bisa membuat kita lebih tumbuh berkembang dan jujur terhadap diri sendiri. Selanjutnya kita beralih ke pembahasan yang kedua, yaitu sendirian versus kesepian. Walaupun banyak orang di dunia ini yang suka menyendiri dan memilih untuk hidup sendiri, tetapi tidak ada orang yang suka dengan kesepian. Artinya sendirian dan kesepian adalah dua hal yang berbeda. Sendirian adalah situasi saat tidak ada orang lain yang menemani kita, atau situasi di mana kita hanya ditemani oleh diri sendiri. Sementara kesepian berkaitan dengan status tidak memiliki hubungan atau merasa tidak terhubung. Artinya bisa saja kita tetap merasa kesepian walaupun kita dikerumuni banyak orang. Begitupun sebaliknya, kita bisa merasa puas dan bahagia saat kita sedang menyendiri di suatu tempat. Memiliki waktu menyendiri dapat menimbulkan manfaat untuk kesehatan, sementara kesepian itu berdampak buruk bagi kesehatan karena bisa memicu cemas dan depresi. Lalu bagaimana caranya agar kita bisa menyendiri tanpa merasa kesepian? Yang pertama, belajar meningkatkan rasa percaya diri. Yang kedua, terhubung dengan orang-orang yang memiliki minat yang sama. Yang ketiga, meningkatkan interaksi sosial. Dan yang keempat, menjadi relawan. Yang kelima, bisa dengan memelihara hewan peliharaan. Lalu yang keenam bisa juga dengan belajar menyukai ditemani diri sendiri. Oke, selanjutnya kita akan membahas bagian terakhir, yaitu tentang menikmati waktu sendiri. Sebenarnya ada banyak hal yang bisa kita lakukan ketika kita menikmati waktu sendirian. Kita bisa menciptakan ritual perawatan diri yang menyehatkan batin. Ritual-ritual yang menjadi ciri dari waktu kita sendiri. Jika terus dilakukan secara konsisten, bukan lagi menjadi kemewahan, tetapi menjadi kebiasaan.
Beberapa ritual perawatan diri yang bisa kita lakukan diantaranya adalah merenung dan menulis buku harian, bermeditasi, berjalan-jalan dan berpetualang atau berwisata, mengeksplor kreativitas, atau bahkan hanya sekedar makan sendirian. Nah, itu tadi ketiga hal yang aku rangkum dari buku Honjok, Seni Hidup Sendiri. Dan kalau kamu ingin tahu lebih banyak tentang Honjok, kamu bisa langsung saja baca bukunya. Buku ini juga tersedia di Ipusnas. Terima kasih sudah menonton videonya sampai akhir. Semoga videonya bermanfaat untuk kamu dan sampai jumpa di video selanjutnya.